bisa connect ke speaker nggak ya? Bisa. Ada kabelnya atau apa? Ada. Bentar ya, saya tolongin. Tolong ya, Pak. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 1 Oktober ya, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kita diberi kesehatan dan nikmat sempat ya untuk menghadiri kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin atau disingkat dengan P5P2RA. Mungkin teman-teman di sini yang kelas 10 ini baru tahun ini ya. Waktu di MTS atau SMP sudah kurikulum merdeka belum? Ya, alhamdulillah. Itu berarti seharusnya kalian excited untuk mengikuti kegiatan ini karena ini merupakan hal baru ya. Hari ini tema acara kita adalah gaya hidup berkelanjutan ya, dengan topik jaminan sosial untuk masa depan yang lebih cerah. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Dr. Anda Hajah Nur Hayati MPD. Kemudian yang saya hormati Wakil Kepala Kurikulum Pak Malingin MPDI, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dari BPJS Kesehatan, serta para wali kelas yang saya hormati pula dan juga anak-anak yang saya sayangi. Pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan P5RA. Kegiatan ini akan berjalan selama kurang lebih 4 hari ke depan. Jadi sampai hari Jumat. Kami harap 4 hari itu nanti teman-teman bisa betul-betul full berangkat ya, jaga kesehatan, sarapan, sampaikan sama orang tua ya bahwa di sekolah ada kegiatan ini agar mendukung. Saya kira begitu ya teman-teman ya. Untuk acara yang pertama, Pak Amaluddin MPD akan memberikan beberapa penyampaian terkait acara hari ini. Kepada Bapak Amaluddin MPDI, saya persilakan. Terima kasih Bu Siti, anak-anak yang Bapak sayangi, Ibu Bapak Wali Kelas, Bu Wati, Pak Dika, dan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana? Sehat? Tadi habis panas-panasan ya? Panas nggak? Sama, Pak Guru juga panas. Oke. Alhamdulillah ini kalian dikumpulkan, dijadwal oleh Pak Husin di masjid. Insya Allah adem. Ada yang masih pasangan panas? Semoga tidak. Ya, karena kalau kita masuk ke rumah Allah, insya Allah adem. Tadi ada yang sholat duha, Pak Guru bangga, bersyukur. Demikian pula yang lain, tolong menjadi contoh. Karena siswa madrasah di samping sholat
5 waktu, juga tolong ditambah dengan sholat duha, mendoakan orang tua agar Allah senantiasa memberikan kesehatan dan dimudahkan rezeki. Baik anak-anak, 4 hari ke depan kelas 10 dan kelas 11 dengan tema yang sama akan mengikuti kegiatan P5RA atau P5 P2RA, bebas penyebutannya. Temanya tentang bangunlah jiwa raganya dengan, mohon maaf, gaya hidup berkelanjutan. Topiknya jaminan sosial. Maka perlu kami undang dari narasumber yang membidangi tentang jaminan sosial. Pak Guru berharap anak-anak di masjid ini, karena ada 2 tempat, mohon maaf, pertama di masjid, sebagian teman kamu ada di meeting room. Ini kelas 10 nih, berarti yang di meeting room kelas 11. Mungkin ingin Pak Guru tegaskan begini, kalian nanti akan menerima raport 2. Menerima raport berapa? 2. Yang pertama raport tentang pengetahuan kalian dan keterampilan. Yang kedua raport project. Nah, salah satu persyaratan naik kelas pun nanti juga harus mempunyai raport proyek atau raport P5RA. Jadi hukumnya wajib kelas 10 dan kelas 11, karena kita sudah 2 tahun melaksanakan kurikulum merdeka, wajib mengikuti kegiatan P5RA. Nah, karena wajib, Pak Guru berharap jaga kesehatan dan dibuat rileks saja, jangan terlalu beban. Itu ya sayang ya. Tolong, kami menyengaja mengundang narasumber dari luar, dari BPJS, agar kalian mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi, pengetahuan yang utuh tentang jaminan sosial. Tolong diikuti. Pak Guru lihat kalian membawa buku, juga membawa pulpen ya untuk mencatat. Dan ketika nanti ada yang ingin ditanyakan, tidak usah malu. Siswa 1 Brebes, jangan jadi pemalu, jangan jadi penakut. Silakan tanya Bu, tanya apa dan seterusnya. Itu saja yang mengawali sebagai pengantar dari Pak Guru. Sekali lagi terima kasih pada anak-anak, juga kepada Ibu Wati dan Pak Andika. Kami ucapkan selamat datang di Man 1 Brebes. Mohon maaf Ibu, kami belum punya aula, jadi yang kami miliki baru masjid dan ruang meeting room. Itu saja pesan Pak Guru pada anak-anak, tolong ikuti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman diharapkan mengikuti dengan baik, disiapkan alat tulisnya, konsentrasi tapi tidak terlalu tegang ya, santai aja. Baik, memasuki kegiatan inti untuk menyampaikan materi mengenai jaminan sosial untuk masa depan yang lebih cerah akan disampaikan oleh Ibu Wati dari BPJS Kesehatan. Kepada Ibu Wati, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya. Masih jam apa ini, istirahat pertama, harusnya masih seger ya, nggak ngantuk ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tegal. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru di MAN 1 Brebes, teman-teman aja lah ya,
kita kan seumuran ya. Kalau saya ngomong adik-adik, kayaknya kecil-kecil banget nih, masih kecil-kecil. Walaupun umurnya sebenarnya sama anak saya. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, terima kasih ya. Sudah diberikan kesempatan saya bisa main-main nih datang ke sekolah MAN 1 Pemalang. 1 Pemalang. Maaf, karena saya alumni MAN Pemalang. Iya, saya alumni MAN ya teman-teman. Saya alumni MAN. Waktu itu tahun 1996. Saya lulus SMA MAN 1 Pemalang. Ini MAN 1 Brebes ya. Mohon maaf karena ingatnya saya masih di Pemalang ya. Karena masih kayak nostalgia lah ya dengan teman-teman di sini pakai baju putih biru gitu. Serasa saya juga masih putih biru bajunya. Ya baik. Jadi teman-teman di sini itu seumuran dengan anak saya. Kebetulan anak saya ada di Kuningan, Jawa Barat, ada di Pondok Pesantren Al Multazam 2 sama. Jadi masih di SMA kelas 11. Ini kelas 10 ya Pak ya? Iya. Kalau anak saya kelas 11 ya di Kuningan. Baik. Teman-teman aja lah ya biar lebih dekat ya lebih. Dan teman-teman di sini sudah ada yang tahu dengan BPJS ya? Sudah tahu? BPJS Kesehatan. BPJS ada 2 loh. BPJS yang mana taunya? Yang lebih ngetren, yang lebih terkenal kayaknya BPJS Kesehatan. Jadi fokus hanya untuk melayani terkait dengan program jaminan kesehatan saja, ya. Jadi hanya kesehatan saja. Tapi kalau jaminan sosial yang lain itu ada di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Kesehatan sama Ketenagakerjaan itu kakak beradik, tapi beda badan ya, beda badan. Badannya penyelenggara aja. Kalau yang di Jamsostek, karena mungkin lebih terkenalnya BPJS Kesehatan, jadi BPJS Ketenagakerjaan sekarang jadi namanya itu BP Jamsostek karena dulu memang terkenalnya Jamsostek untuk ketenagakerjaan ya. Itu mungkin biar lebih cepat ya, lebih paham lagi teman-teman, kita langsung masuk ke materi saja ya. Ini pada bawa catatan, mau nyatet apa nanti materinya mau di-share aja? Share ya, punya WA kan? Nanti saya jadi biar gak capek nyatet, fokus perhatiin ya. Nanti materinya saya share ke Pak Amaludin ya. Nanti bisa ke teman-teman di sini sehingga nanti teman-teman bisa baca-baca nih. Nah ini teman-teman generasi muda ini harus lebih paham nih terkait dengan jaminan sosial. Ada berapa gitu kan? Tapi nanti yang akan saya bawakan di sini adalah jaminan sosial kesehatan ya. Jadi teman-teman di sini BPJS Kesehatan itu dulu lahir tidak langsung namanya BPJS Kesehatan ya. Jadi dulu itu BPJS Kesehatan bertransformasi dulu dari asuransi kesehatan. Kalau teman-teman di sini mungkin nggak kenal ya. Jadi kalau yang bapak-bapak guru di sini mungkin sudah ada yang pernah menjadi peserta Askes dulu ya. Asuransi kesehatan yang dimana memang kami hanya melayani untuk yang pegawai negeri dan yang pensiunan. Jadi awalnya itu di tahun 1968, kecil-kecil ya, nggak kelihatan ya teman-teman ya. Saya juga bacanya jadi sini aja deh. Ya jadi bermula untuk jaminan kesehatan nasional ya teman-teman. Di sini itu dimulai dari tahun 1968 ya, dimulai dari yang namanya BPDPK, Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan. Itu zaman 68.
saya aja belum lahir, apalagi teman-teman di sini, ya. Ya, jadi terus setelah dari tahun 1968 di tahun 1977 ditambahkan programnya ada yang namanya ASEK, asuransi untuk ketenagakerjaan, ya waktu itu. Dan setelah di tahun 84 dari BPDPK ya berubah menjadi PHB, Perusahaan Husada Bakti, ya. Nah, itu ada ditambah dari Askes tadi programnya, ditambah dengan Askesin, asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin waktu itu. Nah, waktu 2005 saya baru nih masuk di PT Askes. Waktu itu masih jadi tenaga kontrak lah ya, jadi apa kayak semacam pegawai dengan batas waktu tertentu gitu, PTT gitu. Nah, setelah itu bergeser di tahun 2011 itu dikeluarkan lagi ada undang-undang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana nantinya akan dibentuk badan yang mengurus atau yang menyelenggarakan terkait dengan jaminan sosial, ya teman-teman ya. Ya, sambil diperhatikan nanti ulangan keluar ya Pak, apa ada laporannya ya. Yang ngobrol sendiri ini harus dengerin ya, karena teman-teman di sini nanti manfaatnya banyak untuk jaminan kesehatan ini. Walaupun apa yang bisa diceritain, disampaikan sama ibu bapaknya, atau nanti kalau ada keluarga ya yang belum paham terkait layanan jaminan kesehatan nasional untuk yang BPJS kesehatan, nah itu kan teman-teman bisa bantu nih, bisa menyelesaikan ya. Jadi setelah tadi ada undang-undang BPJS ya, terus di tahun 2014 PT Askes bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khusus untuk yang program kesehatan. Dasarnya tadi pakai undang-undang yang BPJS nomor 11 tahun 2000 nomor 24 tahun 2011. Nah, ini dasarnya BPJS bisa berdiri di Undang-Undang 24 tahun 2011 ya. Setelah itu di tahun 2022 itu dari PT Askes ke BPJS Kesehatan, waktu itu pesertanya dari semua yang ada di PT Askes semuanya pindah ke BPJS Kesehatan, termasuk peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Sospek yang melayani terkait dengan tenaga kerja khususnya untuk bidang kesehatan, itu semuanya masuk jadi peserta BPJS Kesehatan ya. Jadi ada dua pesertanya yang pada awal tahun 2014, yaitu tadi ada di semua peserta BPJS Kesehatan sama yang dari Sospek yang melayani khusus untuk program kesehatan. Semuanya dimasukkan ke BPJS Kesehatan, sehingga waktu itu kepesertaan di kita di BPJS Kesehatan awalnya hanya 126 juta waktu itu dari total penduduk. Nah, tapi ajaibnya, kerennya di tahun 2022 itu sudah langsung menjadi cakupan pesertanya 248,7 juta. Itu di tahun 2022 dari total penduduk Indonesia itu sudah bisa menjadi peserta JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sampai tahun 2024 ini targetnya dari pemerintah adalah 98% penduduk Indonesia tahun 2024 itu harus sudah menjadi peserta JKN, yaitu untuk capaian sekarang ini sampai detik ini ya, capaian dari program JKN itu yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sudah 280 juta. Itu sudah menjadi peserta JKN. Tentunya ada yang aktif, ada yang non aktif. Nah, di sini teman-teman di sini sudah jadi peserta JKN belum? Ayo, tahu nggak? Pernah tanya sama mama papanya, sama ibu bapaknya, saya punya kartu JKN nggak sih Pak Bu, gitu kan? Kan dari PPIJK yang dibiayai sama pemerintah, atau yang bapak ibu bayar sendiri, atau yang dibayar oleh kantor.
sini ada yang bapak ibunya PNS? Ayo, siapa? Kalau yang orang tuanya PNS sudah pasti punya nih, karena sudah di cover tercover itu sampai dengan 3 anak, ya maksimal 3 anak. Kalau di sini anak 2, anak 1, otomatis pasti sudah terdaftar. Atau bapak ibunya, mohon maaf, yang menerima PBI, menerima bantuan iuran, itu biasanya anaknya juga pasti dapat, ya, baik yang dari pemerintah pusat maupun yang dari pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Ya, atau yang mandiri karena mungkin maaf bapak ibunya swasta sehingga tidak ada yang mengcover, dia sudah diinisiatif mendaftar karena memang program ini sifatnya wajib. Kalau ngaku sebagai warga negara Indonesia berarti harus wajib mendaftar program JKN, ya. Nggak boleh kalau punya nanti mas sakit siapa yang membayar? Ya ibu saya kan ayah, bu bisa nanti bayar rumah sakit. Iya kalau sekali 2 kali, kalau selanjutnya seterusnya. Nanti ada yang namanya sakit sedikit jadi miskin, ya. Karena apa? Biayanya besar, yang dikeluarkan biayanya besar sehingga nggak cukup, ya. Untuk membiayai sakitnya tadi. Next yang selanjutnya, nah ini dasar hukumnya teman-teman semua di sini, ya. Dasar hukumnya, berarti regulasinya itu harus ada yang mendasari program ini bisa berdiri, bisa dibentuk itu karena ada regulasinya. Ada regulasinya. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2000 berapa? 2004. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, ya. 2004, 2011 ditambah lagi untuk sanksinya. Ada sanksinya teman-teman kalau nanti nggak ikut, ya, tidak mendaftar program JKN itu ada sanksinya. Sanksinya apa? Ada di peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013. Ini tentang sanksi tidak mengikuti program JKN. Lewat WhatsApp nanti bisa untuk pendaftaran baru, peralihan segmen, perubahan data, pengurangan peserta. Pengurangan peserta itu apa? Pengurangan peserta itu contohnya ada anggota keluarga yang meninggal, kan kita laporkan nih, karena iurannya wajib dibayarkan dulu. Selama kita laporkan udah, kita nggak perlu datang ke kantor, kita lewat chat aja, lewat WhatsApp aja ke Pandawa. Kemudian selanjutnya kita ada yang namanya MPP, Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik itu kita hadir di 3 tempat. Yang satu di Kota Tegal, yang kedua di Kabupaten di Brebes, yang ketiga di Kabupaten Tegal yaitu di Sawi. Jadi nggak perlu sekarang adik misalnya mau ke kantor kejauhan nih, saya mau ke MPP aja, ada nih di sini di Mall Pelayanan Publiknya ada. Kemudian ada lagi BPJS keliling. BPJS keliling itu kita hadir di daerah-daerah yang masih terpelosok. Jadi kalau ada rumahnya yang di sini yang di Bumiayu, Songgong. Kalau ada, kan Brebes kan masuk wilayah Bumiayu, kan Brebes ada ya. Jadi kalau ada rumahnya di Bumiayu kan jauh nih, harus ke kantor ke sini. Di sana kita hadir di BPJS keliling. Jadi kita ada di situ. Kemudian ada care center. Care centernya BPJS itu di 165. Jadi teman-teman, adik-adik kalau untuk pelayanan bisa telepon aja ke care center kita di 165. Bisa Pak?
sebelum masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau tanya nggak? Tak kasih sesuatu loh. Ada yang mau tanya dulu nggak? Jangan duit minta orang tua. Ada yang mau bertanya? Ayo Mbak, tanya Mbak, mau tanya? Apa-apa, nggak usah malu-malu. Perkenalkan, nama saya Anastamina Nursyada dari 11-1. Jadi manfaat dari BPJS selain pembayaran kesehatan gratis itu apa? Apa saja? Oke, terima kasih. Terima kasih. Siapa Mbak namanya? Kanza. Nah, baik Mbak Kanza. BPJS Kesehatan itu asuransi kesehatan ya. Jadi kita meng-cover tentang kesehatannya. Jadi apapun itu kesehatan, yang penting asal dengan indikasi medis dari dokter, itu kita cover semua. Ada hal-hal yang nggak bisa kita cover, contohnya itu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas itu ada penjaminan yang pertama, yaitu jasara harja. Jadi penjamin pertama itu jasara harga. Nanti selanjutnya BPJS sebagai penjamin kedua. Kemudian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu ada asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan kerja, kita nih misalnya berangkat pergi karena untuk kerja, itu yang meng-cover BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Kesehatan hanya menjamin untuk pelayanan kesehatannya aja. Kesehatan itu termasuk apa? Termasuk semuanya. Contoh nih, kalau misalnya kita sakit nih di puskesmas, di dokter umum, di klinik kan gratis. Di rumah sakit pun kita gratis sesuai dengan kelas yang kita pilih. Ya, contohnya saya daftar ikut orang tua Bu di kelas 2. Kemudian saya sakit, saya nggak nyaman deh di kelas 2, saya pengen kelas 1. Itu naik kelas, itu nanti ada iur biaya. Tapi kalau kita sesuai dengan kelasnya, itu kita nggak ada iur. Jadi kesehatan ya. Kesehatan itu banyak. Ada lagi nih alat bantu gerak. Alat bantu gerak itu misalnya apa? Misalnya ada krep, ada kacamata, ada ini apa penyangga leher, itu bisa di-cover semua. Jadi kalau misalnya nih ada yang udah berkacamata ya, kemarin kita beli di optik tuh bayar sendiri loh Bu. Tapi sebenarnya kalau kalian punya BPJS itu bisa ada bantuannya, ada bantuan yang dari BPJS. Kalau misalnya untuk kelas 1 itu 330 kita bantunya. Jadi kalau misalnya beli kacamata nih di optik harganya 500.000. Tapi resepnya itu harus sudah pakai BPJS ya. Di dokternya sudah ada BPJS-nya. Jadi nanti pengantar ke optiknya itu nanti dikurangi nih 330.000. Jadi kalau harga kacamata harga misalnya 500.000, adanya cuma bayarnya 170.000 aja. Kan lumayan ya. Terus kalau sebenarnya Mbak Kansa itu kita BPJS Kesehatan ya, kita hanya kesehatan aja. Tetapi berjalannya waktu, sekarang orang mau bikin apa itu namanya surat keterangan kelakuan baik, SKCK ya. Kalau kalian nanti udah lulus pengen daftar kerja tuh ada persyaratan yang namanya SKCK. Itu sekarang ngurus SKCK pun harus sudah mempunyai BPJS Kesehatan. Jadi yang sekarang ini banyak sekali orang datang ke kantor itu untuk daftar BPJS karena anaknya mau ngurus SKCK. Sekarang bikin SIM juga harus punya BPJS Kesehatan. Gitu. Jelas Mbak? Ada lagi nggak?
apa saja persyaratan untuk membuat BPJS? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Maila. Persyaratan pendaftaran BPJS. Persyaratan pendaftaran BPJS di sini pendaftaran BPJS itu ada dua, ya. Yang tadi segmennya itu PBI sama non PBI. Kalau yang PBI itu yang gratis itu untuk persyaratan pendaftarannya itu silakan ke desa atau kelurahan. Nanti ada screening awal dari desa atau kelurahan, yaitu ada surat keterangan tidak mampu dan sebagainya. Kalau Mbak Maila tanya mungkin pendaftaran BPJS Mandiri ya, yang bayar ya, yang bayar persyaratannya harus dilengkapi. Satu, identitas. Identitas itu bisa kartu keluarga atau KTP. Itu nggak usah difotokopi, dibawa asli nggak apa-apa, karena nanti kita cuma untuk menunjukkan aja. Yang kedua, rekening tabungan. Rekening tabungan itu bebas, bisa BRI, BNI, Mandiri, macam-macam BSI dan sebagainya. Yang ketiga, karena sistemnya kita auto debit, potong dari tabungan, kita ada dua macam, dari bank sama non bank. Yang sekarang kita lagi terapkan di kantor itu secara non bank. Non bank itu apa? Non bank itu misalnya bisa pakai Gojek, bisa pakai Dana, bisa pakai Isaku, Finet, BTN. Jadi nanti kalau untuk pendaftaran BPJS kita mintanya identitas, rekening tabungan, sama aplikasi. Aplikasinya terserah. Nanti yang untuk auto debit yang tadi saya sebutkan. Gitu ya, Mamela? Sudah jelas? Baik, ada lagi? Tidak. Atau saudara-saudara yang kartu BPJS-nya hilang sekarang sudah tidak ada pencetakan lagi. Karena apa? Karena sekarang pelayanan kesehatan bisa menggunakan NIK. Jadi cukup KTP. Jadi cukup KTP aja, tunjukkan ke fasilitas kesehatan, nanti pasti dilayani. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya nanti pulang-pulang nih, Bu, tadi saya dapat sosialisasi loh dari petugas BPJS. Oh iya, ternyata Mela kartunya ibu hilang nih. Minta tolong dong tanyain cetakin kartunya. Nanti Mela jawab ya. Sekarang nggak perlu pakai kartu fisik karena sekarang pakainya cukup dengan KTP. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah terdaftar BPJS, Bu saya nggak punya kartu BPJS, nggak usah takut. Nanti kalau misalnya butuh pelayanan kesehatan atau minta SKCK atau mau daftar SIM, itu langsung tunjukin KTP aja. Dan nanti ada salah satu